Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di program channel YouTube Menara Doa Amazing Grace Community Church. Pada hari ini mari kita satukan hati untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, untuk memberi makan roh kita agar semakin kuat, semakin dewasa rohani, dan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lewat pujian penyembahan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan hati, lidah, bibir kami, pikiran kami semua. Layakkan kami untuk memanggil, memuji nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu dalam pergumulan, dalam doa, sepertinya doa-doa Bapak Ibu belum terjawab. Mari kita kuatkan hati kita, iman kita untuk tetap percaya bahwa semuanya Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan, dan semuanya itu akan indah pada waktunya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Meskipun Tuhan tidak menolongku, aku tetap percaya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam ombak gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada,
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kau berkali-kali Engkau ada, berkali-kali Kau menolong, amin. Puji Tuhan, haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Thank you Lord Jesus Christ. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Engkau selalu menyertai dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua penyertaan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau selalu ada di setiap musim hidupku. Engkau ada, amin, haleluya. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu.
pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu sungguh amat besar dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan, kami agungkan, kami bawa korban pujian hanya bagi-Mu ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, kami bersyukur Engkau selalu Immanuel, menyertai kami selama-lamanya. Haleluya, kami tetap percaya, kami tetap bersabar, menantikan akan pertolongan-Mu, karena Engkau selalu memberi kami kekuatan di saat kami menantikan pertolongan-Mu. Kami sangat yakin dan percaya Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu, Engkau selalu menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu memberi kami kekuatan, Roh Kudus-Mu yang selalu menambahkan iman di dalam hati kami untuk semakin percaya, semakin yakin bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, di dalam-Mu tidak ada yang sukar. Kami sungguh percaya akan kuasa nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang sungguh heran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau ajaib, Kau mulia, Kau heran. Tidak ada yang seperti-Mu ya Bapa, maha mulia, maha besar, maha ajaib, maha agung, maha benar. Engkau segalanya, keadilan-Mu, kebenaran-Mu, kemurahan-Mu, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bawa korban persembahan yang untuk Engkau, layak dipuji, layak disembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, bahwasannya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu, bahwasannya untuk selama-lamanya anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, 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 suci, suci, mulia, mulia. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa korban persembahan yang hidup hanya untuk Engkau. Kemuliaan dan kuasa bahwasanya untuk selama-lamanya, kekalah untuk selama-lamanya nama-Mu. Langit dan bumi menceritakan perbuatan
kekuatan-Mu yang ajaib. Biarlah semua manusia di muka bumi ini melihat dan mengenal Engkau. Panggil dan pilih mereka semua Tuhan. Oh, jadikan mereka pengikut-pengikut-Mu, melihat kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu bagaikan sinar mentari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kami bersyukur, Engkau baik Jiwaku haus akan Engkau, jiwaku rindu akan Kau. Jiwaku haus akan Kau, karena di dalam Engkau kami mendapat ketenangan. Di dalam Kau kami mendapat kekuatan. Di dalam Kau kami mendapat penguasaan diri. Di dalam Engkau kami diberi hikmat. Kami lebih lagi. Syatakaratu kurufidiritu sekatakarala sandaya kuralamaya sekatakarala kuratakarala sekatakarala berkenan kuralamaya sekatakarala teguhkan hati Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau selalu menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh, haleluya. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak kisah-kisah nyata yang tertulis di Alkitab. Engkau menolong setiap tokoh-tokoh yang mengasihi Engkau Tuhan. Menolong mereka yang sungguh-sungguh berharap percaya kepadamu. Tepat dan indah pada waktunya.
seperti Abraham. Pada waktu dia mentaati apa yang menjadi perintah-Mu, seolah-olah pada waktu dia sudah akan mengorbankan Ishak, seolah-olah tidak akan ada pertolongan. Tetapi kami melihat iman dari Bapa setiap orang yang percaya, yakni Abraham. Kami melihat Tuhan dan menyaksikan lewat kisah Abraham, Engkau tepat pada waktunya menolong sehingga Abraham mendapatkan kembali putranya satu-satunya, bahkan dia mendapat berkat-berkat, janji-janji Tuhan yang ajaib hingga detik hari ini dapat dinikmati oleh bangsa Israel dan juga kami, umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur adanya firman-Mu, adanya Alkitab yang menuliskan berbagai macam kisah-kisah setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Engkau meluputkan mereka dari bahaya maut. Tetapi sekalipun ada di antara mereka seperti Stefanus, martir-martir-Mu ya Tuhan, 12 murid-Mu, rasul-rasul-Mu yang mereka mati dengan cara syahid. Sepertinya secara manusia Engkau tidak menolong, tetapi sesungguhnya Engkau menolong. Karena mereka mendapat mahkota kehidupan, mahkota setia sampai pada akhir. Pegang dengan teguh akan iman mereka kepadamu Yesus Kristus. Untuk itu kami tidak peduli lagi apakah Engkau menolong atau tidak. Kami tetap percaya, kami tetap teguh berpegang akan setiap janji firman-Mu. Karena semuanya itu yang ada di dunia ini, semuanya itu akan lenyap. Tetapi yang tidak akan pernah lenyap adalah iman di dalam hidup kami. Untuk itu jangan biarkan kami sampai jatuh dalam pencobaan sehingga kami tawar hati, sehingga kami tidak lagi percaya akan perkataan firman-Mu. Tetapi biarlah terus menerus Engkau melepaskan kami dari setiap godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia yang bisa membuat goncang dan goyah iman kami. Untuk kami tetap berpegang teguh akan setiap perkataan firman. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang setia mengikuti menara doa, yang sampai saat ini bergumul dengan sakitnya Bapa. Kami percaya firman-Mu berkata tubuh jasmani kami boleh lemah, tetapi biarlah Engkau terus memperbarui roh kami, semakin hari semakin diperbarui, semakin hari roh kami sehat. Itu yang lebih penting. Tetapi kami tetap yakin dan percaya kalau kami boleh sampai pada detik hari ini dengan setiap persoalan di dalam musim kehidupan kami, Engkau semua yang memegang tangan kami sehingga kami boleh ada sebagai kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati rekan-rekan yang begitu setia mengikuti menara doa, apapun yang menjadi pergumulan kami semua, kami tetap percaya, kami tetap menyerahkannya ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin dan percaya kalau kami sadar, kalau kami mau mengakui sebetulnya sudah berkali-kali Engkau menolong kami, sudah berkali-kali Engkau menyelamatkan kami dari rasa sakit, baik itu sakit jiwa kami, sakit mental, pikiran, tubuh jasmani atau apapun itu, kesakitan-kesakitan yang kami alami. Berkali-kali Engkau sudah memberi kami penghiburan, kekuatan dan sukacita, dan berkali-kali Engkau sudah melepaskan, yang terutama melepaskan kami dari belenggu si iblis di dalam lembah kekelaman, dan Engkau mengangkat kami. Itu adalah jawaban di dalam kebutuhan
roh manusia kami yang utama. Terima kasih Bapak, terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itulah yang akan menjadi pelita untuk menuntun langkah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu. Dan mampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siang hari ini bacaan kita ada di kitab Mazmur pasal 36, 37 dan 38. Saya ingin bersama saudara merenungkan di Mazmur 37, saudaraku. Mazmur 37 ayat 1, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini adalah pengalaman Daud. Dan dia bisa menuliskan kata-kata ini. Itu merupakan suatu pengalaman pribadi. Mungkin dulu Daud juga pernah marah terhadap orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Mungkin Daud juga iri kepada orang yang berbuat curang kemudian hidupnya diberkati. Dan dari pengalaman itulah dia menasihatkan kita bahwa kita jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang curang walaupun berhasil, walaupun kaya. Ya, kalau anak-anak sekolah yang curang, ngerpek, hasilnya nilainya 100. Kita iri, kita yang belajar mati-matian yang kita pelajari besok tidak dipertanyakan. Ibaratnya soalnya tidak ada yang keluar padahal kita sudah belajar. Kebetulan yang kita pelajari tidak keluar dan kita jadi iri dan kita jadi marah. Saudaraku, mengapa kita sering iri dan kita sering marah terhadap orang yang curang? Kemudian mereka berhasil, mereka menjadi kaya, mereka mendapat nilai yang bagus. Karena prinsip kita menilai segala sesuatu itu dari materi. Itu sebabnya dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, yang benar. Percaya saja sama Tuhan, lakukan yang baik dan yang benar. Supaya kita tidak iri. Mengapa? Karena kita tahu bahwa orang yang tidak benar itu akhirnya ya akan menuai, akan dihukum Tuhan. Saudaraku, dikatakan mereka ya orang-orang fasik itu ya akan mendapat hukuman. Akan mendapat hukuman. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan membiarkan jatuh sampai tergeletak. Ya. Ayat 23 itu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berbuat baik, lakukan yang baik, berlaku setia, tulus, jujur, setia, integritasnya jelas. Maka dikatakan Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Walaupun kita jatuh gak sampai tergeletak. Sebaliknya orang fasik kelihatannya hebat, kelihatannya berhasil, sukses. Tapi kita tetap percaya firman Tuhan bahwa ada hukuman, ada penuaian bagi orang fasik. Kalau dia menuai yang jahat, satu saat, kalau dia menabur yang jahat, pasti suatu saat menuai yang jahat. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Kita jangan iri. Ya. Yang pertama tadi percaya pada Tuhan. Karena orang benar, orang yang berbuat baik itu kalaupun jatuh tidak akan tergeletak. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita dan orang fasik pasti mendapat hukuman. Orang fasik pasti menuai dari kejahatan yang dia tabur. Dia pasti menuai bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti punya prinsip di dalam pasal 37 ayat 16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Yahweh menopang orang-orang benar. Nah itu tadi. Orang fasik lengannya akan dipatahkan, tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat. Prinsip yang kedua supaya kita tidak iri, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Kita harus hidupi ini firman Tuhan. Ini pengalaman Daud. Saya hidup benar walaupun dapat sedikit gak apa-apa. Lebih baik itu. Daripada yang gak benar kemudian kita dapat kekayaan, ya, dapat prestasi, dapat sanjungan. Itu akan dipatahkan satu saat nanti. Jadi prinsip yang kedua supaya tidak iri terhadap kesuksesan orang fasik, kecurangan orang fasik, ketidakadilan orang fasik. Kita mesti punya satu pendirian bahwa lebih baik sedikit harta kita, tapi kita hidup benar. Nah, di dunia yang rusak ini kita melihat jarang orang yang berprinsip ini. Ini orang-orang kuno. Gak apa-apa sedikit asal benar. Ya, gak apa-apa, gak mewah sederhana, asal benar. Benar-benar kita mengikuti aturan, benar. Saudaraku, memang di dunia ini kalau mau benar supaya kaya itu butuh waktu yang lama. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau yang tidak benar cepat kaya. Makanya tahun-tahun lalu kita melihat beberapa orang yang mendadak kaya, anak-anak muda. Ya, akhirnya saudaraku pada dipenjara semua. Ya kan? Heran. Anak umur berapa belum ada yang 30 ya toh. Yang tipu-tipu, murah banget. Mobil miliaran dibeli. Bukan hanya 1, 2, bisa 5 saudaraku. Ternyata gak benar memang. Ya, makanya itu gak perlu iri. Saudaraku, jadi kiranya 2 hal ini ya. Percaya sama Tuhan. Bahwa orang fasik pasti satu saat lengannya dipatahkan. Pasti menghadapi kehancuran. Tetapi orang benar, dia apabila jatuh gak sampai tergeletak. Tuhan akan menopang tangan kita. Percaya itu. Percaya Tuhan, percaya firman-Nya. Yang kedua, punyalah prinsip hidup lebih baik sedikit barang tapi hidupmu benar. Bahagia, nikmat. Ya, daripada banyak barang tapi gak benar. Berlimpah-limpah tapi gak benar. Nah ini saudara mesti tanamkan ini. Sehingga saudara gak perlu iri. Ya, gak perlu iri. Makanya dunia selalu melihat hasil. Kalau dia cepat kaya, dia cepat berprestasi, dapat kedudukan, posisi, selalu lihat hasil. Tapi Tuhan lihat proses. Dan di dalam proses itulah kebahagiaannya. Di dalam proses itulah kebahagiaan saya dan saudara. Saudara kalau meninggalkan proses, saudara gak akan bisa bahagia. Anak kecil yang minta apa saja dituruti, dia gak pernah bahagia. Karena dia tidak pernah melalui proses. Betapa bahagianya kalau saudara bekerja, menabung ya. Kemudian mau dapat, gak jadi dapat karena barangnya sudah naik duluan. Saudara nabung lagi, kerja lagi. Nah begitu dapat saudara punya kebahagiaan yang luar biasa. Nah itulah yang diajarkan firman Tuhan. Saudaraku. Kebahagiaan itu didapat kalau saudara
ada di dalam proses. Makanya orang yang dapat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, Tuhan tidak melihat hasilnya. Yang 1 jadi 1 Tuhan tetap bilang kamu baik, kamu hamba yang setia, kamu hamba yang benar. Yang 2 menjadi 2 Tuhan juga bilang kamu baik, setia dan benar. Nah sayang yang 1 enggak dikembangkan. Yang 5 pun Tuhan berkata kamu baik, setia, benar. Tuhan tidak mengatakan yang 5 jadi 10, oh kamu paling baik. Kemudian yang 2 jadi 2, kamu kurang baik. Tapi lumayanlah, enggak. Mengapa? Karena Tuhan menghargai prosesnya. 1 jadi 1 Tuhan juga mengatakan kau hamba yang setia, benar, baik. Kiranya kita menjadi orang-orang yang seperti tertulis pada firman Tuhan. Seperti yang Daud alami. Sehingga engkau sendiri juga bisa berkata dan menasihati orang lain. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang banyak pada orang yang enggak benar. Engkau bisa menasihati orang lain, jangan kau iri sama orang yang kelihatannya hebat, luar biasa. Flexing ya katanya zaman sekarang. Enggak perlu iri, biarin aja. Ya kita sederhana, kita naik kendaraan sederhana. Ya kalau belum bisa punya mobil ya naik motor ya enggak apa-apa. Pakaian yang biasa-biasa aja enggak apa-apa. Enggak usah iri, enggak usah bingung. Tuhan memberkati kita, puji nama Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah, bebaskanlah kami dari yang jahat, sakit, penyakit, kecelakaan, kesialan, kematian. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Kiranya kebenaran firman Tuhan, hati Tuhan ada di dalam praktek hidupmu sehari-hari. Karena itulah kebenaran. Jangan tertipu oleh tipu daya iblis yang memakai prinsip-prinsip dunia. Kiranya Roh Kudus selalu menguatkan kau, membimbing kau ke jalan kebenaran. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.